Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yahdihillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa bertemu sampai akhir di penghujung bulan Ramadan tahun ini. Shalawat serta salam kita junjung tinggikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, yang insya Allah kita selaku umatnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sudah sampai di penghujung bulan Ramadan pada tahun ini. Apa-apa saja yang sudah kita lakukan? Amalan-amalan apa saja yang sudah kita lakukan? Seberapa banyak amalan yang sudah kita lakukan pada bulan Ramadan tahun ini? Lebih banyak dari tahun yang lalu ataukah lebih menurun dari tahun yang lalu? Hadirin rahimakumullah, marilah kita bermuhasabah diri. Amalan apa saja yang sudah kita lakukan pada bulan Ramadan tahun ini? Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, alangkah baiknya kita memperbaiki diri, memperbanyak ibadah. Karena ketika kita melakukan ibadah, insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita memperbaiki sholat kita. Marilah kita memperbaiki amalan-amalan kita. Marilah kita memperbaiki ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ibadah yang paling utama adalah sholat. Dalam hadis Nabi diucapkan, barang siapa yang menegakkan sholat, maka ia menegakkan agama Islam. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia merobohkan agama Islam. Karena sholat adalah tiang agama. Hadirin rahimakumullah, alangkah baiknya kita memperdalam kembali ilmu-ilmu, makna-makna tentang sholat. Kita harus tahu makna-makna yang ada di dalam sholat. Seperti contoh, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Tuhan semesta alam. Sembari memperbaiki sholat-sholat kita perbaiki tujuan-tujuan hidup kita. Karena tujuan hidup kita adalah ibadah kepada Allah. Maka dari itu, sholat adalah bukan hanya kewajiban kita kepada Tuhan, melainkan media komunikasi kita kepada Tuhan. Ada beberapa tips agar sholat kita khusyuk, yakni akan dijelaskan oleh Adanda Najwa Kamilatun Nuha, santri yang berpotensi. Marilah kita simak ceramahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana kita bisa berkumpul senantiasa melakukan aktivitas sehari-hari. Sholawat serta salam marilah kita timpah curahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in tabi'at, dan kita selaku umatnya yang senantiasa patuh pada ajarannya. Amin. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan
sebuah tips khusyuk saat sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, khusyuk itu penting. Kalau kita pengen sholat kita menjadi rohatun nas atau rehat atau tumaninah, syaratnya khusyuk. Kalau kita pengen sholat kita menjadi kunci pertolongan Allah, syaratnya khusyuk. Dan kalau kita pengen sholat kita didoakan oleh para malaikat, syaratnya juga khusyuk. Pertanyaannya, apa itu khusyuk dan bagaimana cara meraihnya? Cara meraihnya adalah tanamkan dalam diri kita untuk selalu mengingat Allah saat sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata lizikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Itu merupakan misi dari sholat. Dan apa definisinya? Definisi khusyuk saat sholat adalah menghadirkan hati untuk selalu mengingat Allah saat sholat. Dan bagaimana tips-tipsnya? Yang pertama, fokus pikiran kita hanya kepada Allah. Yakin bahwa Allah melihat kita, yakin bahwa Allah sedang ada di hadapan kita, dan menyadari bahwa kita sedang berhadapan dengan Sang Maha Pencipta. Yang kedua, kita hafal bacaan sholat. Hafal di sini maksudnya adalah faham arti-artinya, faham makna-maknanya, faham isi kandungannya. Kalau kita sudah faham makna tersebut, insya Allah sholat kita pun khusyuk. Yang ketiga adalah kita merasa fakir, kita merasa rendah di hadapan Allah, kita merasa sangat-sangat membutuhkan Allah. Belajar untuk sangat-sangat membutuhkan Allah. Sebab apa? Sebab hidup kita sepenuhnya ada di genggaman Allah. Kalau di dalam diri kita sudah tertanam rasa-rasa sangat membutuhkan Allah, insya Allah sholat kita pun khusyuk. Sebab apa? Pikiran dan hati kita semuanya tertuju pada Allah. Itulah tips-tips khusyuk saat sholat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.